Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilina dari UPTD SD Negeri 122365 Kota Pematang Siantar, calon guru penggerak Angkatan 8. Kali ini saya akan melakukan refleksi kritis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional sekaligus pendiri Taman Siswa, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Karena jasanya yang sangat banyak di bidang pendidikan, maka tanggal lahir beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru bagaikan seorang petani. Pendidikan itu bukan untuk merubah kodrat manusia, namun pendidikan itu lebih kepada membantu peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri. Hal ini dianalogikan sebagai petani yang akan menanam bibit. Sebagus apapun bibit yang dimiliki tanpa dilakukan perawatan, pemeliharaan yang maksimal, maka tidak akan bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas. Begitupun sebaliknya, walaupun berasal dari bibit yang kurang bagus, namun kalau diberikan perawatan maka akan bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas. Adapun semboyan Ki Hajar Dewantara, yang pertama, Ingarsa Sung Tolodo, artinya dari depan, seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Yang kedua, Ingmadya Mangun Karsa, artinya dari tengah. Seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Adapun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu adalah tentang kodrat keadaan. Nah, keadaan di sini tentunya berkaitan dengan alam serta zaman. Bagaimana masa depan pendidikan seorang anak itu tergantung pada kedua hal ini. Apabila saat ini mengikuti kurikulum merdeka yang berupaya untuk membentuk kepribadian anak yang mandiri dan kreatif, maka orang tua dan guru harus membekali hal ini. Yang kedua, asas trikon. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga, budi pekerti. Yang berkaitan dengan budi pekerti, pendidikan dituntut untuk mampu mendorong peserta didik akan menggunakan akal dan pikirannya sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan dan bermanfaat terhadap orang lain. Dan yang filosofi terakhir adalah memberi tuntunan dan arahan. Guru merupakan pamong yang bertugas untuk menuntun seorang anak ke jalan yang benar. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid. Sebagai pembelajar, merdeka yang diharapkan mampu menginternalisasi semboyan Ingarso Sung Tolodo, Ingmadya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Saya memandang sebagai seorang pembelajar bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah hal yang memang harus terus relevan dengan perubahan zaman seperti apapun. Karena apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebuah dasar bagaimana tujuan pendidikan nasional yang juga merupakan tujuan kemerdekaan bangsa ini dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melaksanakan perdamaian dunia. Semua itu hanya bisa diraih dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan sebagai pelajar atau murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah konsep yang memang mengupayakan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Demikian yang sudah saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.